Silakan duduk, Bu. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya dengan Dokter Diah, dokter yang sedang berjaga pada hari ini. Boleh saya tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Indah. Ibu Indah. Ibu Indah sekarang usianya berapa? 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaannya sekarang sebagai apa, Bu? Sebagai PNS, Dok. PNS. Alamat rumah Ibu di mana? Jalan Gajah. Gajah Mada ya. Ibu ada maksud dan tujuan apa datang ke rumah Ibu? Jadi tujuan saya kemari, Dok, saya tuh ingin melakukan pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan IVA, Dok. Baik Ibu, terkait dengan tujuan Ibu datang kemari untuk melakukan pemeriksaan IVA, saya izin untuk memastikan terlebih dahulu kesiapan Ibu ya. Apakah Ibu sudah tidak berhubungan seksual selama 2 hari ke belakang? Ya, tidak. Baik, kemudian apakah Ibu tidak menstruasi atau tidak mens selama 2 hari ke belakang? Iya, tidak. Tidak ya. Baik, kemudian apakah Ibu tidak melakukan irigasi atau penyemprotan vagina selama 1 hari ke belakang? Iya, tidak. Tidak Ibu ya, berarti Ibu siap untuk melakukan pemeriksaan IVA Bu ya. Baik Ibu, karena Ibu di sini sudah siap melakukan pemeriksaan IVA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu prosedur dari pemeriksaannya Bu ya. Jadi, untuk pemeriksaan IVA ini nanti saya akan mohon atau meminta pada Ibu untuk kencing terlebih dahulu, lalu membersihkan alat kelaminnya dan melepaskan pakaian bawah, lalu setelah itu tidur di bed yang telah disediakan. Nanti setelah sudah, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada bagian perut dan juga pada alat kelamin Ibu, di mana pemeriksaannya adalah pemeriksaan pengamatan dan juga perabaan pada perut dan juga pada alat kelamin luar Ibu. Jika semua sudah selesai dilakukan pemeriksaannya, baru saya akan lanjut untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan IVA-nya atau mengoleskan asam asetat ke serviks Ibu. Untuk memperlihatkan serviks ini, maka diperlukan adanya pemasangan sebuah alat Bu yang disebut dengan spekulum yang akan dimasukkan ke dalam vagina Ibu. Maka dari itu, selama pemeriksaan, mungkin Ibu akan merasa kurang nyaman atau tidak enak Bu ya. Tapi, Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan berusaha berhati-hati dan melakukan prosedur secara steril. Nah, dari Ibu, demikian penjelasan saya terkait dengan IVA. Nanti setelah saya oleskan asam asetat di serviks Ibu, kita tunggu dulu selama 1 menit bagaimana hasilnya, apakah timbul bercak putih atau tidak. Baik Ibu, terkait dengan prosedur pemeriksaan IVA yang sudah saya jelaskan tadi, apakah Ibu bersedia melakukan pemeriksaan ini? Bersedia Ibu ya. Baik, jika Ibu bersedia, silakan Ibu untuk kencing, membersihkan alat kelaminnya dan melepaskan pakaiannya serta tidur di bed. Saya akan melakukan persiapan alat dan tindakan aseptik terlebih dahulu. Silakan Bu. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah mempersiapkan dan juga memastikan alat-alat yang diperlukan untuk tindakan. Adapun alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan ini, yang pertama adalah lubrikan, air DTT, asam asetat, kapas lidi, tampon tang, spekulum, kapas, dan tempat sampah. Instrumen lainnya adalah selimut, handscone hand sanitizer, dan larutan klorin. Baik Ibu sudah kencing Bu? Sudah Ibu ya. Ibu sudah membersihkan alat kelamin Ibu? Sudah ya. Ibu juga sudah melepaskan pakaian bawah Ibu ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan menutupi bagian bawah Ibu ini dari pinggang sampai dengan lutut menggunakan kain penutup Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Permisi Bu. Tidak lupa membantu memposisikan litotomi seperti pada Baik, manekin. untuk selanjutnya mohon ditunggu sebentar Bu ya. Saya akan melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu.
Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan cuci tangan. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dengan meraba perut Ibu ya. Kalau Ibu merasakan ada rasa nyeri, mohon untuk dikatakan kepada saya nggih. Baik, permisi Bu ya. Ada rasa nyeri Bu? Tidak ada ya. Ada rasa nyeri? Tidak ada Bu ya. Baik, jadi tadi Ibu selama pemeriksaan tidak merasakan nyeri Bu ya. Dan saya juga tidak merasakan adanya suatu benjolan ataupun massa, serta saya juga tidak merasakan adanya perubahan suhu kulit dan perubahan warna kulit. Untuk membantu dalam melakukan pemeriksaan, lampu pemeriksaan dihidupkan, lalu dilakukan pengaturan arah lampu agar tepat mengenai dan menerangi alat kelamin dari pasien. Baik Ibu, untuk selanjutnya mohon ditunggu sebentar ya. Saya akan melakukan tindakan cuci tangan kembali dan juga menggunakan handscoon terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Baik Ibu, sekarang saya izin untuk bersihkan alat kelaminnya sebelum saya periksa ya Bu. Permisi Bu ya. Baik, di sini saya melakukan pengamatan terlebih dahulu pada alat genital Ibu atau alat kelamin Ibu bagian luar ya. Di sini saya mengamati labium mayora, labium minora, klitoris, kemudian introitus vagina dan perineumnya serta kelenjar Bartholin. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan, lalu adanya benjolan, massa, dan juga pengeluaran sekret pada alat kelamin Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada alat kelamin Ibu ya. Kalau Ibu merasakan ada rasa nyeri, Ibu bisa katakan pada saya nggih. Saya mulai Bu ya. Ada rasa nyeri Bu? Tidak ada ya. Ada rasa nyeri Bu? Tidak ada. Ada rasa nyeri sekarang? Tidak ada Bu ya. Sekarang ada rasa nyeri Bu? Tidak ada. Sekarang ada? Tidak ada Bu ya. Baik, di sini saat saya melakukan perabaan pada alat kelamin Ibu, Ibu tidak merasakan rasa nyeri. Saya juga tidak meraba adanya suatu benjolan ataupun massa pada alat kelamin Ibu bagian luar. Jadi untuk semuanya normal Bu ya. Langkah selanjutnya adalah mengambil spekulum, kemudian mengaplikasikan gel ataupun lubrikan secukupnya pada spekulum yang akan digunakan. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya izin memasang spekulumnya Bu ya. Jadi saya akan masukkan alat ini ke dalam alat kelamin Ibu. Mungkin akan terasa kurang nyaman, tapi kalau Ibu merasa takut atau cemas, Ibu bisa tarik nafas Bu ya. Permisi Ibu ya. Setelah dilakukan pemasangan spekulum, pastikan bahwa serviks tampak jelas. Kemudian, lakukan pemeriksaan apakah ditemukan sekret, cairan, atau darah. Jika ada, bersihkan serviks dengan kapas menggunakan tampon tang pada seluruh area serviks. Lalu, lakukan pemeriksaan pada serviks. Jika ditemukan kecurigaan kanker seperti padaran atau massa, maka pasien dirujuk. Namun, jika tidak ada, lakukan identifikasi
pada sambungan squamocolumnar yang terdapat pada serviks dari pasien. Setelah dilakukan identifikasi dari SSK, jika didapatkan SSK tampak, maka lanjutkan pemeriksaan IVA. Namun, jika didapatkan SSK tidak tampak, maka lakukan pemeriksaan dengan mata telanjang dan berikan kesimpulan sementara. Langkah selanjutnya adalah mencelupkan kapas lidi ke dalam larutan asetat dengan konsentrasi 3-5%. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mengoleskan kapas lidi yang sebelumnya sudah dicelupkan pada larutan asetat ke seluruh permukaan serviks secara merata. Baik Ibu, tadi saya sudah mengoleskan asam asetat ke serviks Ibu. Sekarang perlu ditunggu terlebih dahulu selama 1 menit Bu ya. Kita lihat apakah ada muncul bercak keputihan pada serviks Ibu atau tidak. Setelah 1 menit, perhatikan apakah terdapat bercak putih pada serviks seperti pada gambar. Jika ada, maka tes SIFA positif. Jika tidak ada, maka tes SIFA negatif. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Sekarang saya izin untuk melepaskan spekulumnya Bu ya. Ibu bisa tarik nafas yang dalam Bu ya. Tarik nafas yang dalam Bu. Baik, sudah Bu ya, terima kasih. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Ibu untuk mengenakan pakaian bawah Ibu kembali, lalu duduk di kursi tadi. Saya izin untuk melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, saya menemukan bahwa setelah saya melakukan pengolesan asam asetat pada serviks Ibu, tidak terjadi perubahan warna atau timbulnya bercak putih pada serviks Ibu. Di mana hal ini menandakan bahwa tidak ada lesi prakanker pada serviks Ibu. Sehingga untuk selanjutnya saya menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan kembali 1 tahun kemudian Bu ya. Dari Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak ada. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu Bu ya. Terima kasih. Selamat duduk Bu. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dr. Indah, dokter yang sedang bertugas. Saat ini saya berbicara dengan Ibu siapa? Dia, Ibu Dia. Usia berapa Bu saat ini? 25 tahun 25 tahun ya. Bekerja sebagai apa Bu saat ini? sebagai PNS Sebagai PNS. Tinggal di mana Ibu? di Pulau Lombok. Pulau Lombok ya. Ibu saat ini apakah sudah menikah atau belum? Sudah menikah ya. Baik. Ibu ada keluhan apa sehingga datang kemari Bu? Baik Dok, tujuan saya datang kemari, saya mau pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan pap smear Dok. Baik Ibu, jadi terkait dengan keinginan Ibu untuk melakukan pemeriksaan pap smear, di sini saya akan menanyakan terkait dengan kesiapan Ibu terkait dengan pemeriksaan. Baik, di sini yang pertama, apakah 2 hari terakhir ini Ibu ada melakukan hubungan seksual? Tidak ada. Baik, kemudian apakah 2 hari terakhir ini Ibu ada sedang mengalami menstruasi? Tidak ada. Baik, kemudian 1 hari terakhir ini apakah Ibu sempat melakukan irigasi atau penyemprotan pada vagina Bu? Tidak ada. Baik, jadi dari pernyataan Ibu tadi di sini dinyatakan bahwa Ibu sudah siap untuk menjalankan pemeriksaan pap smear ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur pemeriksaan ya Bu ya, di mana nanti saya akan meminta Ibu untuk ke kamar mandi dulu, kemudian Ibu nanti saya persilakan untuk buang air kecil dan juga membersihkan dari alat kelamin bagian luar Ibu.
Kemudian nanti ibu saya persilakan menuju ke bed. Sebelumnya nanti ibu saya persilakan juga untuk melepaskan pakaian bagian bawahnya. Nanti kami akan memberikan ibu kain penutup untuk menjaga privasi dari ibu. Kemudian selanjutnya kami akan mempersiapkan alat dan bahan serta melakukan tindakan aseptik, cuci tangan, dan juga memakai sarung tangan yang steril. Kemudian nanti kami juga ada melakukan pemeriksaan luar dari vagina ibu dan juga melakukan pemeriksaan penekanan, serta kami nanti juga akan melakukan pemasangan alat yaitu adalah spekulum dan juga nanti kami dari setelah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum tersebut, kami akan memasukkan alat pemeriksaan pap smear ini yaitu adalah sitobras dan juga spatula air. Dalam tindakan ini mungkin ibu merasakan kurang nyaman dan juga mungkin ada sedikit terasa sakit seperti itu ya Bu ya. Namun kami akan melakukan tindakan dengan hati-hati dan juga steril untuk mencegah adanya komplikasi ataupun lainnya. Baik, apakah ibu setelah mendengarkan penjelasan dari saya setuju untuk melakukan pemeriksaan Bu? Setuju dokter. Baik, karena di sini ibu telah setuju untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya saya persilakan ibu untuk menuju ke kamar mandi ya Bu ya. Silakan buang air kecil dan juga membersihkan genitalia atau alat bagian luar. Saya selanjutnya akan mempersiapkan alat dan juga bahannya. Silakan ibu. Mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya objek gelas, spatula air, sitobras, spekulum, kasa steril, lubrikan, etanol 96%, air DTT, kain penutup, hand scone, hand sanitizer, larutan klorin 0,5%. Persiapan sebelum pemeriksaan pap smear. Baik ibu, di sini saya izin memastikan ya, ibu apakah sudah buang air kecil tadi Bu? Sudah dokter, baik. Apakah ibu sudah membersihkan alat kelamin bagian luarnya? Sudah juga dokter. Baik, di sini ibu juga sudah melepaskan dari pakaian bagian bawahnya ya. Saya akan membantu ibu berada dalam posisi ikat tangan. Siap Bu ya. Baik, kemudian selanjutnya saya akan memasangkan kain penutup. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan aseptik atau cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Melakukan tindakan palpasi pada perut pasien. Tindakan palpasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya massa ataupun tumor dan nyeri tekan sebelum dilakukan pemeriksaan pap smear. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi atau penekanan pada perut bagian bawah Ibu. Jika Ibu merasakan nyeri, bisa disampaikan ya Bu. Baik, permisi ya. Ada rasa nyeri Bu? Oke, ada rasa nyeri? Ada rasa nyeri? Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan di sini tidak teraba adanya rasa nyeri. Kemudian juga tidak ada tumor ataupun massa. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan lampu terlebih dahulu untuk diarahkan ke area yang akan dilakukan pemeriksaan ya. Baik, saya arahkan dulu ya Bu. Melakukan tindakan aseptik dan memakai hand scone. Prosedur pemeriksaan pap smear. Prosedur pertama adalah membersihkan alat genitalia eksternal pasien dengan menggunakan air DTT.
Melakukan pemeriksaan inspeksi pada labia mayora, labia minora, klitoris, introitus vagina, perineum, dan kelenjar Bartholin untuk melihat apakah terdapat adanya tanda-tanda peradangan, benjolan atau massa, dan sekret atau discharge. Baik, dari hasil pemeriksaan, di sini tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan, benjolan atau massa, dan sekret ataupun discharge. Lakukan pemeriksaan palpasi pada genitalia eksterna. Pemeriksaan palpasi pada genitalia eksterna untuk mengetahui apakah terdapat adanya massa ataupun tumor ataupun nyeri tekan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada kelenjar Bartholini untuk mengetahui apakah terdapat adanya pembesaran ataupun nyeri tekan pada pemeriksaan terhadap kelenjar Bartholini pasien. Dari hasil pemeriksaan palpasi tidak terdapat adanya nyeri tekan dan juga tidak terdapat adanya pembesaran dari kelenjar Bartholini. Mengaplikasikan lubrikan pada spekulum dan memasang spekulum. Baik Ibu, akan saya pasangkan spekulum ya. Mungkin terasa kurang nyaman, bisa tarik nafas yang panjang ya Bu ya. Menampakkan serviks hingga terlihat jelas. Melihat apakah terdapat adanya discharge, perdarahan, erosi, atau massa yang rapuh. Pada pemeriksaan, jika dicurigai kanker seperti pada gambar, maka pasien dirujuk dan tidak dilakukan pemeriksaan pap smear. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya discharge, perdarahan, erosi, massa yang rapuh, atau keadaan abnormal lainnya. Melakukan pemeriksaan pap smear dengan spatula Aire dan Cytobras. Menempelkan spatula Aire ke ektoservix dan diputar 360 derajat sesuai dengan arah jarum jam. Kemudian, keluarkan spatula Aire perlahan-lahan tanpa menyentuh jaringan di sekitarnya. Masukkan Cytobras ke kanalis cervicalis, putar hingga 1 putaran sesuai dengan arah jarum jam. Kemudian, keluarkan secara perlahan tanpa menyentuh jaringan di sekitarnya. Oleskan spatula Aire di atas objek las yang telah disediakan. Dilanjutkan, segera mengoleskan Cytobras di atas olesan yang pertama dengan arah berlawanan jarum jam. Masukkan slide ke dalam larutan etanol 96% sesegera mungkin, maksimal 30 detik sejak pengambilan sampel. Kemudian difiksasi selama minimal 30 menit. Hasil fiksasi slide dikeringkan dan dikirimkan ke laboratorium. Mengeluarkan spekulum. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan melepaskan dari spekulumnya ya. Jadi bisa tarik nafas. Nafas ya Bu. Melakukan dekontaminasi pada alat yang telah digunakan pada larutan klorin 0,5%, kemudian membuang alat dan bahan yang telah digunakan pada tempat sampah medis. Baik Ibu, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Selanjutnya saya persilakan Ibu untuk memakai pakaian bawahnya kembali. Melakukan tindakan aseptik. Konseling pos pemeriksaan pap smear. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pap smear-nya sudah selesai, di mana untuk hasil kami sudah kirimkan ke laboratorium dan hasilnya nanti akan datang ataupun jadi sekitar 1 minggu lagi. 1 minggu lagi Ibu bisa datang kembali ke sini, seperti itu Bu. Kemudian saya izin menginformasikan ya Bu ya, untuk pemeriksaan pap smear ini sangat disarankan untuk dilakukan setiap setahun sekali, seperti itu. Ibu, apakah ada yang ingin tanyakan terkait dengan pemeriksaan hari ini? Tidak ada ya. Baik, terima kasih Ibu sudah mengikuti pemeriksaan dengan baik. Nanti silakan datang 1 minggu lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Semoga sehat selalu ya.